Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sanjung-sanjikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat mempresentasikan pangkalah kami. Dan yang kedua, selawat merupakan salam, tak lupa pula kita sanjung-sanjikan keharibaan pangkuan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Ia telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Akuntansi Musyarakah. Di sini ada 5 skema. Skema akuntansi musyarakah memiliki 5 skema, yaitu yang pertama definisi akuntansi musyarakah, yang kedua jenis musyarakah, yang ketiga skema akad musyarakah, yang keempat akuntansi musyarakah mitra aktif, dan yang kelima ada akuntansi musyarakah mitra pasif. Definisi akuntansi musyarakah ialah akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mendirikan suatu usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam akad ini, semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap suatu usaha tersebut. Akuntansi musyarakah adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan usaha yang dijalankan berdasarkan akad musyarakah. Pencatatan dan pelaporan keuangan musyarakah harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang kedua ada rukun dan syarat musyarakah. Rukun musyarakah diantaranya yang pertama yaitu ijab kabul atau sighah, kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad kerjasama. Dan yang kedua ada pihak yang berakad atau akidain. Dan yang ketiga ada objek akad, dapat berupa aset, proyek atau usaha. Dan yang keempat ada modal atau rasul mal. Dan yang kelima ada bagi hasil atau nilai. Syarat-syarat musyarakah. Yang pertama, antar pihak dapat menjadi wakil bagi pihak lain karena masing-masing memperoleh izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis. Yang kedua, ada keuntungan dalam bentuk presentasi dan pembagiannya diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal. Yang ketiga, ada keuntungan tidak dapat disebutkan dalam bentuk nominal pasti karena ada pembagian keuntungan dan risiko usaha. Dan yang kedua, ada jenis-jenis musyarakah. Jenis musyarakah ada 2, yaitu syirkah uqud dan syirkah amlak. Syirkah uqud adalah merupakan kerjasama dan kesepakatan dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal untuk melakukan suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbahnya, misalnya 60-40. 60-40 ini seperti kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak.
sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi yang diberikan masing-masing pihak. Syirkah amwal atau syirkah amwal mufawaddah dan syirkah amwal inan. Yang pertama ada syirkah amwal mufawadah, merupakan kerjasama dengan menyetorkan besaran modal yang sama. Yang kedua ada syirkah amwal inan, merupakan kerjasama dengan menyetorkan besaran modal yang berbeda. Selanjutnya ada syirkah amal, merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menerima dan mengerjakan pekerjaan dari pihak ketiga secara bersama-sama, diikuti dengan pembagian upah antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada syirkah wujuh, merupakan kerjasama dua orang atau lebih yang menjadi modalitasnya, yaitu kepercayaan pihak ketiga kepada seluruh atau sebagian anggota syirkah. Yang kedua ada syirkah mudorobah, merupakan kerjasama dua pihak antara penyedia modal dengan pihak pengelola modal. Dan yang kedua ada syirkah amlak. Syirkah amlak adalah terjadi bukan karena akad, melainkan karena usaha tertentu ikhtiari, atau terjadi sesuai alami atau otomatis yang disebut ijbari. Syirkah amlak ikhtiari merupakan contoh dari akad hibah, wasiat, dan pembelian. Oleh karena itu, syirkah amlak ikhtiari tidak memuat akad wakalah dan akad wilayah atau penguasaan dari salah satu syarik ke syarik lainnya. Yang kedua ada syirkah amlak ijbari, yaitu karena peristiwa alamiah seperti kematian atau faktor menjadi penyebabnya terjadinya peristiwa atau faktor yang menjadi penyebab terjadinya kepemilikan bersama. Contohnya, kematian seorang ayah menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta di antara ahli waris. Baik, saya akan menjelaskan skema akad musyarakah. Penjelasan skemanya, yang pertama, pihak-pihak yang berakad ada syarikat atau mitra, pihak-pihak yang terlibat dalam akad musyarakah. Kemudian ada modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Kemudian ada usaha yang akan dijalankan bersama. Kemudian ada keuntungan usaha yang diperoleh. Dan yang terakhir kerugian usaha yang ditanggung bersama. Yang kedua akad musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara para pihak untuk mendirikan usaha bersama. Akad musyarakah harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, pengelola usaha. Pengelolaan usaha dapat dilakukan oleh semua pihak bersama-sama atau oleh pihak-pihak tertentu yang ditunjuk. Semua pihak harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha. Kemudian pembagian keuntungannya,
Keuntungan usaha dibagi antara para pihak sesuai dengan nisbah modal masing-masing. Nisbah modal dapat ditentukan pada saat akad musyarakah dilakukan. Kemudian pembagian kerugiannya, kerugian usaha ditanggung bersama oleh para pihak sesuai dengan nisbah modal masing-masing. Nisbah kerugian sama dengan nisbah keuntungan. Contoh skema akad musyarakah, dua orang sepakat untuk mendirikan usaha bersama dengan modal masing-masing sebesar 100 juta dan 200 juta. Keuntungan usaha akan dibagi antara kedua pihak dengan nisbah 2:3. Penjelasannya, pihak-pihak yang berakad syarikah 1 modalnya 100 juta dan syarikah 2 modalnya 200 juta. Usahanya yang akan dijalankan adalah misalnya membuka toko kelontong. Pengelolaan usaha toko kelontong akan dikelola bersama oleh syarikah 1 dan syarikah 2. Pembagian keuntungan, syarikah 1 mendapatkan 2/5 keuntungan dan syarikah 2 mendapatkan 3/5 keuntungan. Kemudian pembagian kerugiannya, syarikah 1 2/5 kerugian dan syarikah 2 mendapat 3/5 kerugiannya. Kemudian ada akuntansi musyarakah mitra aktif dan mitra pasif. Akuntansi musyarakah mitra aktif dan pasif adalah proses pencatatan dan pelaporan keuangan usaha yang dijalankan berdasarkan akad musyarakah, di mana terdapat 2 jenis mitra. Yang pertama ada mitra aktif, mitra yang memiliki peran lebih dalam pengelolaan usaha. Mitra aktif biasanya memiliki keahlian khusus atau menyediakan layanan tambahan yang tidak dimiliki oleh mitra lain. Kemudian ada mitra pasif, mitra yang hanya menyediakan modal dan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Selanjutnya, pengakuan investasi syariah. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah, pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya perakad. Uang akad berada di debit dan kas berada di kredit. Kemudian apabila mitra lain sepakat, biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah. Jurnalnya, investasi musyarakah ada di debit dan uang muka akad ada di kredit. Kemudian apabila mitra lain tidak setuju, biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah. Jurnalnya, beban musyarakah berada di debit dan uang muka akad ada di kredit. Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan dicatat dari investasi musyarakah.
debitnya di investasi musyarakah dan kreditnya di kas. Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih besar atau dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah. Debitnya ada di investasi musyarakah dan debit lagi ada di akumulasi penyusutan. Kreditnya selisih penilaian aset musyarakah dan kreditnya aset non-kas. Pencatatan amortasi selisih penilaian aset musyarakah adalah sebagai berikut. Debitnya selisih penilaian aset musyarakah dan kreditnya keuntungan. Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian. Debitnya investasi musyarakah, debit akumulasi penyusutan, kerugian, dan kreditnya aset non-kas. Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan di akhir akad akan diterima kembali, maka atas aset non-kas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar tersebut. Debitnya ada di beban depresiasi dan kreditnya akumulasi depresiasi. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan, jumlah jurnalnya adalah debitnya ada kas atau piutang dan di kreditnya ada pendapatan investasi musyarakah. Apabila dari investasi yang dilakukan rugi, jurnalnya adalah debitnya kerugian, kreditnya penyisian kerugian. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Ketika akad musyarakah berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva ini selisih antara nilai buku dengan nilai jual didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Kemudian saya akan melanjutkan pencatatan di akhir akad. Yang pertama, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas, jika tidak ada kerugian, jurnalnya debit ada kas dan kreditnya investasi musyarakah. Jika ada kerugian, jurnalnya debitnya kas, kemudian debitnya penyisihan kerugian dan kreditnya investasi musyarakah. Kemudian yang kedua, apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad. Jika tidak ada kerugian, jurnalnya aset non-kas ada di debit dan investasi musyarakah ada di kredit. Jika ada kerugian, maka perusahaan harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian. Jurnalnya penyisihan kerugian ada di debit, kasnya ada di kredit, aset non-kas ada di debit, dan investasi musyarakah ada di kredit. Kemudian yang ketiga,
Apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar ketika aset non-kas diserahkan. Jika tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, jurnalnya debit ada di kas, investasi masyarakat ada di kredit, dan keuntungan ada di kredit. Jika ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, debitnya kas, kemudian penyisihan kerugiannya debit, investasi masyarakat ada di kredit, dan keuntungannya ada di kredit. Yang terakhir, penyajian. Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha masyarakat dalam laporan keuangan. Yang A, kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi masyarakat. Yang B, keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun dari investasi masyarakat. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.